warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Mindra Utami. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami yang berjudul Membangun Generasi Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19. Jadi, pendidikan merupakan landasan terpenting dalam menghadapi era masyarakat 5.0 yang merupakan tantangan berat jika sumber daya manusia tidak dipersiapkan. Manusia tidak dipersiapkan dan matang untuk generasi emas penerus kemajuan bangsa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa sebagai bekal agar siswa mendapatkan bekal terbaik untuk pendidikan dan pembelajaran yang bermakna. Guru adalah kunci utama sukses menghasilkan generasi emas Indonesia yang berkualitas dan berkualitas di tahun 2045. Oleh karena itu, guna harus memiliki kemampuan merancang pembelajaran agar bermakna dan bermanfaat. Negara kita saat ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19, sehingga siswa diminta untuk belajar di rumah untuk menghindari penularan COVID-19. Guru dan siswa wajib melakukan pembelajaran online atau tatap muka di kelas seperti biasa. Insiden seperti ini membuat siswa dan guru untuk belajar dan melakukan pembelajaran online atau jarak jauh. Pembelajaran harus tetap berlanjut, bahkan pada saat terjadi pandemi COVID-19, agar generasi emas tidak ketinggalan dalam belajar dan terus belajar untuk kemajuan generasi penerus sebagai ujung tombak kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, guru harus membekali siswanya dengan pendidikan dan keterampilan yang tidak hanya mencakup keterampilan bertahan hidup, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, konstruktif, inovatif, dan berkarakter. Pembelajaran online, komunikasi jarak jauh tidak lepas dari pengguna ponsel, tablet, atau laptop beserta koneksi internet yang dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Pencarian bahan ajar sebagai bahan diskusi atau memanfaatkan berbagai video pembelajaran gratis di berbagai situs pendidikan untuk mendukung pembelajaran ini diperlukan pada saat-saat seperti ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk menginspirasi guru dalam menerapkan model pembelajaran online agar siswa terus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mengaplikasikannya diperlukan pembelajaran yang bervariasi agar siswa bersemangat dalam belajar dan tidak bosan. Proses belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan membutuhkan kegiatan yang kreatif dan inovatif, serta menyenangkan agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan konstruktif. Variasi kreativitas dan pembelajaran yang menyenangkan. Bagian ini membahas pembelajaran yang kreatif dan variatif yang terdiri dari model pembelajaran online, variasi kegiatan pembelajaran, dan keunggulan kegiatan pembelajaran tersebut. Model pembelajaran dalam konteks ini merupakan landasan praktik pembelajaran yang dihasilkan dari kemunduran teori psikologi pendidikan dan teori pembelajaran yang dirancang berdasarkan proses analitik yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada tataran operasional di depan kelas. Maka untuk mewujudkan variasi pembelajaran tersebut dibutuhkan berbagai model pembelajaran yang kreatif. Belajar dengan ceramah atau online virtual. Paradigma pembelajaran online adalah paradigma pembelajaran online telah mengubah pengajaran yang berpusat pada guru
tetapi lebih mementingkan menjadi lebih berorientasi pada siswa. Pembelajaran di era digital ini, pembelajaran efektif menggunakan teknologi, apalagi saat wabah COVID-19 sedang dialami. Jadi, pembelajaran online ini wajib dilakukan oleh guru dan siswa. Agar siswa terus belajar untuk melaksanakan berbagai pembelajaran, termasuk ceramah. Metode ceramah memberikan informasi secara lisan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa membuat catatan seperlunya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penjelasan yang singkat dan ringkas sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk perkuliahan. Pembelajaran virtual ini dilakukan secara tatap muka melalui gadget atau handphone dan laptop, tetapi menggunakan aplikasi online. Siswa membutuhkan penjelasan yang dilakukan secara langsung. Hal ini untuk memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya auditori atau menyimak. Dan secara virtual dan secara visual maupun melihat secara langsung, karena terkadang siswa kesulitan memahami jika hanya membaca materi tanpa penjelasan langsung dari guru. Guru dapat menjelaskan hakikat pelajaran yang akan diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Metode ceramah online ini dapat membuat pembelajaran lebih jelas dan konkret, sehingga diharapkan dapat dipahami secara mendalam dan bertahan lama di benak mahasiswa. Belajar menggunakan Google Class. Pembelajaran dengan e-learning online membutuhkan sistem manajemen dalam pembelajaran untuk memudahkan guru dan siswa untuk masuk ke dalam kelas sebagai tempat pengganti di dalam kelas. Fasilitas yang tersedia dari internet dengan pengelolaan pembelajaran e-learning yang dapat digunakan adalah Google Classroom. Dengan aplikasi ini, guru dapat memberikan materi melalui fasilitas sharing, video, rekaman, materi, PowerPoint, modul pembelajaran, gambar kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar yang dapat diperoleh dari internet. Siswa juga dapat mengunduh materi. Siswa juga dapat dikelompokkan ke dalam kelas sehingga guru dapat mengelola kelas dengan baik seperti halnya di ruang kelas sekolah, tetapi dalam bentuk kelas online. Selama pandemi COVID-19, aplikasi ini sangat efektif. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan harapan menghadapi era 5.0 di mana siswa menjadi sumber daya manusia yang siap dan matang untuk generasi emas penerus kemajuan bangsa. Oleh karena itu, guru harus mengubah cara pengajaran dan penyampaian materi agar ada banyak kesempatan untuk belajar bersama dan berdiskusi atau berbagai informasi. Kelompok kerja membekali siswa untuk menghasilkan sesuatu yang mengembangkan siswa, yang saling berkolaborasi. Model pembelajaran ini juga menggunakan kegiatan kelompok, sehingga guru menggunakan pembelajaran kooperatif berdasarkan teori Robert Salvin dan Solomon Segaran yang menyatakan bahwa perkembangan pembelajaran kooperatif artinya sinergi yang akan muncul melalui kolaborasi yang meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar daripada melalui lingkungan individu. Belajar dengan quiz game untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang variatif. Guru juga dapat memasukkan permainan karena permainan ini akan membuat siswa lebih senang sehingga tidak monoton ataupun bosan. Menurut Hobi 1995, halaman 486 mendefinisikan permainan sebagai aktivitas yang digunakan untuk memperoleh kesenangan. Oleh karena itu,
permainan dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menarik motivasi siswa untuk mengiringi proses belajar mengajar, karena permainan dapat membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Game juga membuat siswa menggunakan pengalaman baru dengan bahasa asing yang tidak seperti mempelajari materi yang sedang dipelajari. Permainan merupakan salah satu metode yang akan memberikan banyak manfaat bagi guru dan siswa lainnya. Manfaat dari permainan ini adalah untuk menarik siswa untuk belajar bahasa Inggris, karena permainan ini menyenangkan dan membuat mereka bereksperimen, menemukan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, belajar dengan menghasilkan karya atau produk dan bermakna. Pembelajaran online tidak hanya menyediakan materi pelajaran, tetapi guru juga harus mempersiapkan generasi emas yang berkualitas. Menurut Regina Adedarman 2017, bahwa guru harus membekali siswanya dengan pendidikan dan keterampilan yang tidak hanya mencakup keterampilan bertahan hidup, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, konstruktif, inovatif, berpikir kritis, inovatif, dan berkarakter. Oleh karena itu, guru dituntut untuk merancang atau merencanakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna, agar siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan permasalahan. Guru memberikan materi terkait COVID-19, bencana alam, pemanfaatan sumber daya alam, kepedulian terhadap lingkungan, dan memberikan pembelajaran yang menjadikan siswa berkarakter. Penilaian online. Penilaian merupakan hal yang penting bagi guru untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Untuk melakukan penilaian, guru bisa menggunakan Google Form yang bisa langsung dibuat di Google Classroom. Media ini efektif digunakan dalam penilaian karena hasilnya sudah tertanam di dalam aplikasi ini. Guru juga bisa langsung mengetahui hasilnya, sehingga memudahkan guru dalam mengoreksi. Penilaian ini juga bisa bervariasi dari pilihan berganda, deskripsi, perjodohan, dan penulisan esai bisa dilakukan di formulir Google ini. Data yang disimpan ini tidak akan hilang karena semuanya disimpan di satu tempat di Google Class ini. Model online. Pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui jaringan atau koneksi internet. Model pembelajaran online dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dapat menggunakan berbagai sumber yang sudah tersedia di internet. Bahan ajar relatif mudah untuk diupdate, dan selain itu dapat lebih meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya ialah pengajaran dengan pembelajaran online untuk membangun dan mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 memerlukan berbagai kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran ini dilakukan secara monoton di mana siswa dan guru hanya berada di depan laptop atau handphone. Generasi emas harus terus mendapatkan pembelajaran selama pandemi COVID-19, dan guru terus memberikan pembelajaran yang berkualitas agar siswa tidak ketinggalan dalam belajar, dan membekali siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan produktif, dan mengembangkan potensinya bahkan dalam situasi darurat. Belajar bersama beragam kegiatan meliputi pelajaran virtual dengan ceramah, pembelajaran online melalui Google Classroom, pembelajaran kooperatif untuk diskusi, pembelajaran dengan bermain game kuis, pembelajaran yang dapat membuat karya dan bermakna, serta penilaian secara online. Pembelajaran online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, guru dan siswa harus memahami kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung untuk mempersiapkan generasi emas penerus menghadapi era masyarakat 5.0.
yang menuntun pemikiran kritis, kreatif, dan produktif. Pembelajaran online adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan selama pandemi COVID-19. Pembelajaran akan lebih bermakna jika guru dan siswa bekerja sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.